Oke, kali ini kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu persamaan garis singgung elips yang diketahui titik singgungnya. Jadi kita punya sebuah elips ya, mungkin saya nggak perlu gambar secara detail lagi untuk sumbu koordinatnya. Tapi ini yang saya maksud elips yang standar ya, yaitu yang berpusat di 0,0 dan saya mengambil sumbu layarnya sumbu X. Ya, nanti kalau kita punya sebuah titik di elips ya, kita akan bisa mencari suatu garis yang tepat menyinggung pada titik RDL tersebut ya. Jadi misalnya kita beri nama ini RD1 gitu, kita bisa mencari tepat satu garis singgung yang menyinggung titik tersebut. Nah, pertanyaannya adalah garisnya seperti apa? Jadi agak berbeda karena di kasus yang pertama tadi kita mengetahui gradiennya, tinggal mencari konstantanya gitu kan. Nah, kali ini kita malah belum tahu semuanya, kita malah hanya tahu titik singgungnya Y1, Y1. Lalu bagaimana mencari persamaan garis singgung elips yang diketahui titik singgungnya? Nah, di sini kita bisa memisalkan ya persamaan garisnya ini dengan Y sama dengan NX tambah N. Persis sama ya, bisa dibilang persis sama dengan waktu case yang pertama kalau diketahui gradiennya ya. Karena pasti bentuknya ya jelas Y sama dengan NX tambah N. Bedanya adalah kalau tadi yang diketahui gradiennya ya kita sudah tahu M-nya berapa. Tapi kali ini kita nggak tahu, baik M maupun N kita nggak tahu. Tapi pastinya kalau persamaan garis ini disubstitusi ke persamaan elips, Anda akan menghasilkan penjabaran yang sama dengan pada kasus sebelumnya. Itulah kenapa ini sengaja nggak saya hapus, karena ini nanti penjabarannya akan persis sama. Ya, penjabarannya akan persis sama, nanti akan diperoleh persamaan kuadrat semacam ini. Nah, tapi kita di sini nggak tahu N-nya berapa, nggak tahu N-nya berapa. Nah, itu yang kita harus kita cari gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa persamaan ini akan punya solusi tunggal. Artinya ini akan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, supaya berlaku demikian, nanti jadinya bagaimana? Ya, jadi ini disubstitusi gitu ya, disubstitusi ke persamaan elips. Nah, kalau misalkan ya persamaan kuadrat semacam itu, dia memiliki solusi tunggal bagaimana? Nah, ini kita kembali menggunakan prinsip seperti parabola ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C ini ya sama dengan 0 begitu. Kalau ini kita keluarkan A-nya ini ya. Kalau kita bagi dengan A lebih tepatnya gitu ya. Nah, kalau ini merupakan bentuk kuadrat sempurna ya, pastilah ini bentuknya ini kan, X tambah B per 2A dikuadratkan sama dengan 0. Ya, tentunya ini akan terpenuhi kalau sini kalau C-nya sama dengan ya, jadi kalau misalkan kalau C-nya sama dengan B kuadrat tapi C per A ya. Ya, jadi kalau C per A sama dengan B per A kuadrat, kita akan mendapatkan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Dan ini akan ekivalen dengan B kuadrat sama dengan 4AC. Jadi ini analoginya sebenarnya.
Nah, jadi kalau dia punya solusi tunggal, pastilah solusinya itu berbentuk X sama dengan negatif B per 2A. Pasti. Ya. Dia akan berbentuk X sama dengan negatif B dibagi 2A. Karena ya mungkin ya menyesuaikan dengan koefisiennya X, ya pasti harus sama dengan B per 2A. Pasti. Ya. Nah, padahal solusi X ini kan mewakili apa? Mewakili koordinat dari titik singgungnya. Tadi kan kita idenya kita masukkan dulu, kita substitusi persamaannya, kita menemukan solusi dalam X, itulah yang menjadi titik singgungnya, gitu ya. Nah, berarti nilai X ini min B per 2A ini haruslah sama dengan X1 ya, karena ini pasti mewakili titik singgungnya. Oke, kalau begitu berarti bagaimana? Berarti di sini karena ini adalah absis ya, absis dari titik singgung. Berarti haruslah X1 sama dengan negatif B per 2A, atau sama dengan berapa ini? Minus 2A kuadrat MN dibagi dengan B kuadrat, 2 kali B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Biasanya hanya 2 yang bisa kita sederhanakan ya. Sehingga ini menjadi negatif A kuadrat MN dibagi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Ya. Iya, jadi di sini kita menemukan apa kaitan antara X1 dengan A, B, M, dan N. Lalu bagaimana dengan koordinatnya? Aksisnya X1, koordinatnya Y1. Nah, berarti di sini Y1 itu haruslah sama dengan MX1 tambah N, karena dia memenuhi persamaan garis ya. Garis Y sama dengan MX tambah N. Ini artinya dia akan sama dengan M dikali X1 ya. Saya kalikan aja ya, menjadi min A kuadrat M kuadrat N dibagi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ya, ditambah dengan apa? N ya, atau ini N dikali B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dibagi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ya. Kita coba sederhanakan. Ini akan menjadi, oh ini ada A kuadrat M kuadrat N, tapi dikurangi lagi dengan A kuadrat M kuadrat N. Berarti tinggal B kuadrat N dibagi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ya, jadi yang bagian ini A kuadrat M kuadrat dikali N habis dengan yang sebelahnya. Nah, lalu gimana ini kita mengolahnya ya? Gimana kita mengolah dua persamaan ini? Ya, ini tampaknya masih belum kelihatan ya bagaimana keterkaitannya ya, karena masih terlalu banyak variabel yang main. Oh, tapi ada yang sama, yaitu apa? Penyebutnya sama ya. Di sini kita peroleh bahwa B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ini sama dengan min A kuadrat MN dibagi X1 ya. Dan dari sini kita peroleh bahwa B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan B kuadrat N dibagi Y1 ya. Tentunya ini akan mewakili dua hal yang sama ya. Berarti dari dua persamaan ini kita peroleh bahwa minus A kuadrat MN dibagi dengan X1 ini akan sama dengan B kuadrat N dibagi dengan
Y1, karena itu mewakili angka-angka yang sama ya. Nah, akibatnya apa? Kalau seperti ini, kalau kita cari M-nya saja gitu ya, kita kan dapat apa? Berarti M ini sama dengan B kuadrat M dibagi Y1 dikali X1, minus mungkin ya, minus X1 per A kuadrat N. Ya, di sini karena N ini kan sebenarnya perpotongan garis dengan sumbu Y ya, 0,N. Nah, yang pasti garis manapun mestinya tidak akan melewati titik pusat kan. Berarti harusnya nggak masalah ya, N-nya nggak mungkin 0 ya. Berarti N-nya bisa kita eliminasi. Ini berarti menjadi B kuadrat per A kuadrat minus B per A kuadrat dikali X1 per Y1. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mencari ininya ya, mencari N-nya ya. Ini kita ketemu M-nya ya. Kita ketemu gradiennya sekian. Lalu bagaimana kita mencari N-nya? Kita mencari N-nya, B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan B kuadrat N dibagi Y1. Ini kalau N-nya kita ganti dengan hasil yang kita peroleh gitu ya. Ya, kita ganti dengan hasil yang kita sudah peroleh gitu. Berarti B kuadrat ditambah A kuadrat ini masih kita kalikan dulu gitu ya. M-nya jadi berapa ini? B pangkat 4 per A pangkat 4 dikali X1 kuadrat per Y1 kuadrat. Ini akan sama dengan B kuadrat N dibagi Y1. Ya, kemudian kalau kita amati dari masing-masing ruas ini ternyata ada unsur B pangkat sesuatu ya. Jadi kita bisa bagi dengan B kuadrat kedua ruas sehingga menjadi 1 plus B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat per Y1 kuadrat ini sama dengan N dibagi Y1. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai N-nya adalah ya tinggal kita kalikan dengan Y1 ya. Berarti menjadi Y1 ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat per Y1. Ya, jadi di sini ya bentuknya mungkin masih belum terlalu sederhana ya, tapi setidaknya kita sudah menemukan ada kemiripan pola, yaitu ini ada bentuk B kuadrat per A kuadrat di sini sama ada N di sini. Nah, ini juga ada bentuk B kuadrat per A kuadrat. Nah, kita coba kita sederhanakan ya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Jadi apa nanti ya? Kita coba sederhanakan ya, karena itu bentuknya seperti masih belum cukup sederhana. Jadi kita coba rangkai Y sama dengan MX tambah N dengan M sama N-nya diketahui di situ. Nanti kita akan lihat dia bisa tidak kita sederhanakan. M-nya adalah negatif B kuadrat per
A kuadrat dikali X1 bagi Y1. Ya, masih ada negatifnya. Kemudian ini dikalikan dengan X begitu, ditambah dengan N. N-nya itu adalah Y1 ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat per Y1. Ya, ini Y-nya masih di sini ya, Y-nya. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Ya, itu kita pindah ke sebelah kiri, ini yang konstanta Y min Y1. Lalu kemudian di sini ya, ini kita coba ya, min B kuadrat per A kuadrat seperti ini dari apa? X1X per Y1 gitu dikurangi X1 kuadrat per Y1 ya. Nah, ini plus ya, jadi minus kali minus di sini. Ya, kita coba. Ini sebenarnya sama dengan min B kuadrat per A kuadrat ya, dikali X1 per Y1 dikali X min X1 ini ya. Kalau kita keluarkan X1 per Y1 nya. Nah, berarti kalau ini seandainya kita pindah ke ruas apa yang sebelah kiri ya, kita akan dapatkan apa di sini? Berarti ya, mungkin kita coba kita perlu kalikan ya dengan supaya terbentuk bentuk yang lebih rapi gitu ya, pengennya ya. Oh, atau mungkin kita bisa kalikan ya, kita kalikan dengan A kuadrat ya, Y1 begitu dikali Y min Y1 begini. Ini sama dengan min B kuadrat X1 dikali X min X1 ini ya. Oh, ini bisa kita jabarkan juga ini. A kuadrat Y1Y min A kuadrat Y1 kuadrat begini. Ini sama dengan min B kuadrat X1X ditambah B kuadrat X1 kuadrat. Lalu kalau kita pindahkan ini sebelah kiri, berarti menjadi B kuadrat X1X tambah A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, supaya memudahkan, kita bagi masing-masing ruas dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga menjadi X1X per A kuadrat tambah Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, yang sebelah kanan, yang ruas kanan, ingat bahwa X1Y1 merupakan titik pada elips, sehingga kalau kita hitung ini akan menjadi sama dengan 1. Ya, mungkin penjabarannya memang tidak mudah gitu ya. Jadi memang untuk bisa yang mana dikumpulkan dengan yang mana gitu ya. Itu mungkin dari penjabaran ini tampak nggak cukup mudah. Tapi ternyata kalau kita kelompokkan sesuatu kali X tambah sesuatu kali Y sama dengan sesuatu, kita malah mendapatkan bentuk yang lebih mudah diingat polanya. Jadi persamaannya adalah ya BPGS dengan titik singgung X1 Y1. Ini rumusnya adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini pasti tetap merupakan suatu persamaan garis.
karena ya masing-masing Y sama X hanya muncul faktor pangkat 1. Nah ini sebetulnya juga mirip dengan persamaan garis singgung lingkaran ya. Bedanya kalau lingkaran apa? X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah jadi di sini seolah-olah bentuk X kuadrat pada persamaan itu dipecah ya menjadi X dikali X1, lalu yang bentuk Y kuadrat menjadi Y kali Y1 ya. Jadi kalau kita melihat pola dari persamaan garis singgungnya, ini sebenarnya akan identik dengan persamaan dari elipsnya. Nah jadi kita telah melihat yang lingkaran, parabola, dan juga elips. Ternyata untuk garis singgung yang diketahui, titik singgungnya akan mendapatkan bentuk yang ya juga mirip ya polanya. Nah itu yang kadang-kadang ya mungkin dibuat semacam rumus atau cara cepatnya gitu ya, itu nyebutnya seperti aturan bagi adil atau semacamnya. Tapi ya ternyata walaupun penjabarannya berbeda-beda dari yang lingkaran, parabola sama elips, ternyata hasilnya juga akan menjadi identik ya polanya. Nah kita akan lihat bagaimana kalau misalkan ini kita perumum ya untuk beberapa kasus elips yang lain. Baik ya, tadi kita sudah menjabarkan dengan cukup panjang ya, kita mendapatkan sebuah persamaan yang ternyata bentuknya itu polanya cukup bagus gitu ya. Nah pola ini juga sebenarnya bisa dijadikan patokan ya untuk yang persamaan-persamaan elips yang lain. Ya memang sih nggak semudah sekedar mengganti gitu ya atau mengikuti pola. Tetapi di sini kita bisa melihat ya pada penjabaran tadi bahwa di sini A dan B ini ya tidak masalah mana yang lebih besar gitu ya. Jadi dalam penjabaran tadi kan fakta bahwa A lebih dari B itu tidak dipakai. Artinya kalau persamaan elipsnya itu elips yang sumbu mayarnya itu vertikal dan berpusat di 0,0, itu sebenarnya persamaan yang berbeda pada penyebutnya ya. Jadi penyebutnya X kuadrat menjadi B kuadrat dan penyebutnya Y kuadrat menjadi A kuadrat. Berarti di sini sebenarnya dia hanya membalik peran dari A dan B. Jadi seperti yang saya bahas pada video sebelumnya, saat Anda menjabarkan langkah yang sama dengan langkah yang saya bahas tadi ini, maka nanti hasilnya itu hanyalah seperti menukar perannya A dan B. Jadi yang A jadi B, yang B jadi A, sehingga nanti hasil akhirnya juga hanya tinggal membalik A dan B nya saja ya. Jadi juga bentuknya identik ya, menjadi X1X dibagi B kuadrat ditambah Y1Y dibagi A kuadrat sama dengan 1 ya. Anda bisa ikuti kembali alurnya ya, seperti yang tadi, hanya nanti porsi A sama B dibalik ya. Jadi itu sebenarnya salah satu strategi lain ya dalam penjabaran matematika. Kalau kita punya persamaan yang polanya itu identik, hanya sekedar menukar posisi dari konstantanya, kita akan bisa mendapatkan hasil yang juga identik dengan hanya menukar konstantanya. Lalu bagaimana dengan kejadian untuk pusatnya di H, K? Ya, ini juga sama seperti dulu kita mempelajari garis singgung lingkaran yang pusatnya di H, K. Kita menggunakan pergeseran sumbu koordinat sehingga nanti kita akan mendapatkan bentuknya menjadi ya, kita bisa dapat bentuknya ya, X1 min H dikali X min H dibagi dengan A kuadrat ditambah dengan Y1 min K dikali Y min K dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1 ya. Karena di sini kita ibaratnya seperti menggeser kembali elipsnya sehingga berpusat di 0,0. Berarti titik dari X1 Y1 juga akan bergeser ke X1 min H dan Y1 min K, seperti itu. Jadi itu kenapa dua-duanya sama-sama harus dikurangi dengan H gitu ya. Lalu
Yang terakhir juga berarti tinggal membalik perannya B sama A saja, menjadi X1 min H dikali X min H dibagi dengan B kuadrat ditambah dengan Y1 min K dikali Y min K dibagi dengan A kuadrat sama dengan 1. Ya, ingat bahwa pada elips parameter A ini yang mengindikasikan sumbu mayor itu harus yang lebih besar daripada yang B. Tetapi dalam penjabaran persamaan, posisi dari A dan B ini bisa dibolak-balik sebenarnya. Artinya tidak ada pengaruhnya di situ. Ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pola yang identik. Jadi memang ini ya kondisi seperti ini terjadi di berbagai macam persamaan kerucut. Nah, ini juga sebenarnya nanti bisa menjadi suatu pertanyaan yang juga cukup kritis gitu ya. Apakah sebenarnya ada hubungan antara elips dengan lingkaran? Dalam beberapa buku, lingkaran itu seringkali dipandang sebagai kasus khusus dari elips. Cuma yang seperti apa? Dan bagaimana nanti ekivalensinya? Ya, seperti itu. Karena juga ada banyak sekali kemiripan pola. Nanti itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, bahwa ternyata memang lingkaran itu dapat dipandang sebagai suatu kasus khusus dari elips. Ya, dalam beberapa buku sendiri mereka malah hanya mengatakan hanya ada tiga buah atau 3 jenis irisan kerucut, yaitu parabola, elips, hiperbola, dan lingkaran dipandang sebagai bagian dari elips. Nah, kita lihat juga ya bagaimana kondisinya. Lalu sebetulnya masih ada satu materi lagi, yaitu garis kutub elips, untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik di luar elips. Nah, masalahnya adalah ya penjabarannya mungkin cukup panjang gitu ya, dan nanti juga kita bisa menebak dari pengalaman di lingkaran dan parabola, persamaan garis kutub itu identik dengan persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya. Ya, artinya gini ya, bisa juga saya jabarkan ya, tapi kalau Anda melihat kemiripan pola yang sama dengan di lingkaran dengan parabola, itu nanti saya sebenarnya hanya akan mengulang pembuktian yang sama. Ya, jadi Anda bisa verifikasi sendiri ya, bahwa nanti persamaan dari garis kutub elips juga akan mirip dengan persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya. Ya, jadi nanti itu bisa Anda pelajari sendiri sebagai latihan gitu ya. Karena juga kurang baik juga kalau saya yang menjabarkan semuanya. Dan ini memang penjabarannya cukup panjang, jadi ada baiknya Anda mencoba untuk yang beberapa variasi. Jadi itu ya materi untuk topik elips. Ya, semoga video-video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi Anda untuk belajar. Ya, selamat belajar dan sampai bertemu lagi pada sesi yang berikutnya.